Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Elsa Smita. Di video kali ini aku akan menjelaskan materi dari modul 5 sampai 12 pada mata kuliah pemrograman mobile lintas platform. Kita masuk pada modul 5, yaitu desain layout dan Flutter. Pada modul ini kita membahas konsep dasar di Flutter. Semua elemen visual di layar adalah widget, termasuk teks, tombol, hingga elemen yang terlihat seperti padding dan margin. Widget tree adalah antarmuka yang disusun secara terstruktur, seperti menyusun balok Lego, yaitu widget di dalam widget. Terdapat juga kategori layout, yaitu single child, yang hanya menampung satu widget anak, contohnya kontainer, padding, dan center. Dan yang kedua adalah multi-child, yang bisa menampung banyak widget dalam bentuk list, contohnya row untuk susunan horizontal dan kolom untuk vertikal. Selanjutnya pada modul 6, yaitu widget dasar dan dialog interaktif. Input dan buttonnya menggunakan text field untuk menerima input teks dan elevated button sebagai pemicu aksi. Yang kedua adalah pilihan pengguna, yaitu checkbox untuk pilihan ganda atau mutually inclusive, dan radio untuk pilihan tunggal atau mutually exclusive. Terdapat juga dialog, yaitu alert dialog, yang itu pesan penting yang butuh konfirmasi, simple dialog yang memberikan beberapa opsi daftar, dan snack bar, pesan singkat di bawah layar yang hilang otomatis. Pada modul 7, desain widget tingkat lanjut, terdapat list view yang menampilkan kumpulan data yang memanjang, dapat bentuk vertikal maupun horizontal. Penggunaan list view builder sangat efisien untuk merender ribuan data tanpa membebani memori. Terdapat juga grid view untuk membentuk tata letak dalam bentuk baris dan kolom, cocok untuk tampilan galeri atau menu. Yang ketiga yaitu card, yang memberikan efek visual kotak dengan bayangan atau elevation agar konten terlihat rapi dan terpisah. Pada modul 8 yaitu state management, terdapat definisi state, yaitu informasi atau data yang dibaca aplikasi saat runtime untuk menentukan tampilan UI. Prinsipnya adalah UI F state. Jenis state-nya itu ada dua, yaitu ephemeral state, yaitu state lokal untuk satu widget saja, dikelola menggunakan set state. Yang kedua adalah up state global yang dibagikan ke banyak bagian aplikasi, misalnya status login. Terdapat juga set state, instruksi untuk Flutter agar menggambar ulang atau rebuild widget saat terjadi perubahan data. Pada modul 9 yaitu rute dan navigasi. Logika stack yaitu navigasi halaman dikelola seperti tumpukan kartu dengan sistem LIFO atau last in first out. Yang kedua navigator, terdapat dua navigator yaitu navigator push untuk menambahkan halaman baru ke atas tumpukan dan navigator pop untuk menghapus halaman teratas untuk kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya ada material pack route, digunakan agar animasi transisi sesuai dengan standar platform Android atau iOS. Pada modul 10 yaitu desain form dan validasi data. Terdapat komponen forum, menggunakan widget form sebagai kontainer utama dan global key, form state sebagai identitas unik untuk memantau validitas seluruh input secara bersamaan. Terdapat text form field versi tingkat lanjut dan text field yang memiliki fungsi validasi bawaan. Terdapat juga validasi yang dilakukan untuk memastikan data input sesuai syarat, misal format email benar atau password minimal 8 karakter sebelum diproses lebih lanjut. Pada modul 11, terdapat pengenalan SQLite. SQLite atau penyimpanan database lokal yang ringan dan tersimpan di memori perangkat, bukan di cloud. Terdapat dependencies, memerlukan plugin SQLite dan pet dalam ekosistem Flutter. Terdapat dua arsitektur yaitu model untuk menerjemahkan data dari format map menjadi objek dot, dan helper menggunakan pola singleton untuk memastikan hanya ada satu koneksi database guna menghemat RAM. Modul terakhir yaitu implementasi dan sinkronisasi SQLite. Sinkronisasi UI yaitu menghubungkan fungsi database yang bersifat asinkronus dengan state management agar data dinamis dapat muncul di list view. Selanjutnya data lifecycle menggunakan init-state untuk memanggil database pertama kali saat widget render dan menampilkan circular progress indicator saat proses loading.
Refresh Management, setiap kali ada operasi insert atau delete, aplikasi harus mengambil ulang data dari helper dan memanggil setstate untuk memperbarui UI. Itu dia rangkuman dari modul 5 sampai 12. Selanjutnya kita masuk ke program aplikasi. Baik, sekarang kita masuk pada program. Di sini saya membuat aplikasi butik menggunakan Flutter. Pertama ada halaman login yang menggunakan email dan password. Kemudian saya menambahkan validasi supaya email dan password tidak boleh kosong. Misal saya mengisi password kosong, maka akan muncul pesan email wajib diisi. Kita mengisi password juga sudah menggunakan decrypt, jadi password dienkripsi sebelum disimpan ke database agar lebih aman. Lalu saya mulai SQLite untuk menyimpan data user dan data produk butik. Di halaman utama ini, produk ditampilkan menggunakan grid view dan card supaya tampilannya lebih menarik. Aplikasi ini juga memiliki fitur CRUD, yaitu tambah, edit, hapus, dan tampil pada produk. Jadi kita bisa menghapus produk. Misalnya kita menghapus produk yang ini, hapus. Atau kita dapat mengubah produk ini, mungkin kita ubah harganya jadi ataupun menambah produk. Dan itu saya menggunakan navigator untuk perpindahan halaman dari halaman login untuk kembali ke halaman home. Kemudian saya juga menggunakan setstate agar tampilan otomatis berubah ketika data produk ditambahkan atau dihapus.